Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan gak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kata yang lebih layak, lebih pantas kita ucap selain ucap syukur alhamdulillah atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Di antara semua nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang diberikan kepada hamba-hambanya, Allah pilih kita menikmati nikmat yang paling lezat, menikmati nikmat yang paling agung, menikmati nikmat yang paling mulia, yaitu nikmatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Bapak Ibu tadi barusan melaksanakan sholat Isya berjamaah. Yang dalam riwayat Muslim, barang siapa yang melakukan sholat Isya berjamaah di masjid sebenarnya, ya ini kasih bonus lah di surau lah ya. Barang siapa yang merasakan sholat Isya berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan pahala setengah malam bernilai sholat. Ketika dia melanjutkan sholat subuh berjamaah di masjid, dia mendapatkan setengah malam berikutnya. Jadi kalau dia sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia terhitung melaksanakan sholat semalam suntuk. Hal ini bisa Bapak Ibu amalkan di malam-malam hari di bulan Ramadan, di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana baginda Muhammad SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, anfasukum fiha tasbih. Nafas kalian di bulan Ramadan terhitung sebagai tasbih, baik menghirupnya maupun menghembuskannya. Biar kata abang-abang habis makan jengkol barusan, siang-siang bau naga. Akan tetapi nafas kita di bulan puasa, terlebih pada saat kita menahan lapar, terhitung sebagai tasbih. Wa manamukum fiha yang ibadah, dan tidurnya kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatukum, dan bagaimana nasib ibadah kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Di antara bulan-bulan Ramadan, di antara malam-malam bulan suci Ramadan, ada satu malam yang kata Allah
khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar bisa mulia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Karena Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam hari tersebut. Maka gunakan malam-malam kita untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan rumah tangga, dengan apapun, maka gunakan life hacks ini dari riwayat Muslim ini. Jangan sampai ketinggalan sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Biar kata semalaman kita banyak lalainya, tapi kalau kita sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka kita terhitung semalaman suntuk, terhitung lagi sholat. Besok kita yakinkan, bismillah, mudah-mudahan sholat subuh berjamaah. Dan kalau kita laksanakan tiap malam di selama bulan Ramadan, dari malam pertama hingga malam terakhir, maka ada besar kemungkinannya kita dapat kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 minggu sebelum bulan suci Ramadan, Al-Fagir mendatangi salah satu rumah daripada salah satu sahabat dakwah kita. Beliau tiba-tiba ditinggal oleh ayahandanya tanpa sakit, tanpa penderitaan. Ayahnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayahnya meninggal? Ayahnya meninggal sehabis baca Al-Qur'an. Habis sholat maghrib baca Al-Qur'an sampai Isya, kemudian sholat Isya berjamaah. Setelah sholat Isya dia lanjutkan bacaan Al-Qur'an, kemudian dia bercengkrama bersama istrinya. Kalimat terakhir yang didengar oleh istrinya, disaksikan, diceritakan di hadapan kami, "Ayah sayang sama mama." Kemudian istrinya bercanda mengalingkan muka. Tidak lama kemudian terdengar kalimat la ilaha illallah dan nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdengar kalimat la ilaha illallah dan nafasnya terdengar terdahak gitu, kayak gitu. Kemudian nafasnya, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 menit. Masa gitu lagi terang lagi Boleh nggak sih di-heckling nggak? Nggak boleh ya? Oh, maaf ya. Maaf ya. terlalu ketat waktunya. Iya. Oke, 2 menit. Iya. Juri suci begini nih, dia lihat timer. Jalan-jalan ke pasar maaf. Biasanya penutupannya pakai pantun. Terus kan lagi sedih. Lagi sedih. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang menyangka bahwa Bapak tadi nggak bertemu dengan bulan suci Ramadan? Dan siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita tidak dicabut esok hari? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan menikmati 30 hari selama bulan suci Ramadan? Siapa yang lebih muda di antara kita? Saya rasa saya yang paling muda di antara kalian semua. Dan kira-kira yang lebih muda dari saya sudah dicabut duluan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada atau tidak? Banyak. Baru tadi malam saudara kami namanya Habib Muhammad Alatos dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala padahal baru 3 hari merasakan bulan suci Ramadan. Lantas siapa yang menjamin bahwa umur kita sampai di akhir bulan suci Ramadan, bahwa kita akan bertemu dengan lebaran tahun ini? Gak ada yang bisa menjamin. Meskipun badan kita sehat, meskipun umur kita masih muda, tidak ada yang menjamin sampai kapan umur kita. Maka wasiat saya buat saya sendiri dan buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana kita menikmati tiap detiknya di bulan suci Ramadan ini sebagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan kita dapat ampunan ya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan ingat, ada 4 golongan. 2 menit terakhir, 4 golongan orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. 1 menit terakhir saya akan rap. Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tuanya, maka minta ampun, minta maaf sama orang tuanya selagi ia masih hidup. Jika sudah meninggal, kirimkan Fatihah atau ziarah kubur. Yang kedua, saudara satu sama lain yang saling memutus tali silaturahim. Jika ada kita dendam sama saudara kita, minta maaf duluan, gak apa-apa. Maaf itu bukan tanda kita salah, tapi tanda kita peduli sama hati kita. Maaf itu bukan tanda kita salah kalau kita minta maaf, tapi tanda kita peduli sama hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika seseorang yang menyimpan kedengkian terhadap saudaranya sesama mukmin,
dan nggak dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah peminum atau pemabuk yang tidak menghilangkan kebiasaan mabuknya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Allah ampuni dosa kita selama bulan suci Ramadan. Jalan-jalan ke MBP. Amin, amin lagi. Wah, amin. Cakep. Satu dia amin. Kan biasanya kan refleksnya amin kalau habis ujung ceramah kan amin. Iya. Tapi kan jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau Allah umma baru amin. Ini jalan-jalan. Cakep biasanya. Iya. Thank you Habib atas apa tadi ya? Thanks you. Thanks you tuh. Iya. Kulturnya. Kultumnya. Memang kita suka nggak tahu ajal kita kapan menjemput. Ya. Mungkin nanti pagi kita masih sahur bareng. Iya. Ya. Siangnya masak Indomie. Bukan ajal itu. Bukan masalah ajal. Masalah nafsu. Mokel lah itu mokel. Tapi gak ada yang tahu bener ya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Karena kita ngumpet-ngumpet bikinnya. Emang gak ada yang tahu. Iya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya silakan. Mas Danang mungkin bisa dimulai biar teman-teman. Ada yang pertanyaan. Mana ininya? Cuma ada yang mau login bener. Yang Apa? Yang nanya dapat Nova Royal. Oke. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Cing, Bang Gilang. Ya. Bib mau nanya Bib. Iya. Emang bener Bib kalau kita ngasih baju ke Habib bisa masuk surga Bib? Oh gitu. Kayak personal banget itu ya. Enggak Bib. Ini Bib mau Insya Allah nanya jadi ini wasilah, mudah-mudahan. kadang-kadang jadi alasan nih Bib. Soalnya ada hadis atau ada yang ngomong bahwa sholat ba'diyah Isya 2 rakaat itu sama pahalanya seperti tarawih 23 rakaat. Nah itu bener nggak sih Bib kesohihannya gitu? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahkan teman-teman, sholat ba'diyah Isya itu lebih utama daripada sholat tarawih. Aduh jangan lagi ceramah. Jangan kasih sampai. es krim. Kasih Milano. Sorry. Nyala ya? Nyala. Iya lo kalau begini. Kalau nggak nyala lo nggak beginiin. Bukan kan masa lagi ceramah masa dikasih gelato kan jadi ganggu orang. Yang lebih kacau lagi ceramah lo ngomong. Sorry. Kalau lo nggak ngomong biasa aja berjalan. Silakan. Iya. Ya, ini satu hal yang perlu kita pahami bahwa ba'diyah Isya itu sunnahnya lebih muakkad daripada sholat taraweh, apalagi taraweh berjamaah. Bahkan taraweh itu sering dilakukan oleh baginda Muhammad SAW dalam kesendirian. Jadi boleh kita semangat untuk taraweh, bagus, cakep. Akan tetapi jangan lupa sholat ba'diyah Isya'nya. Dan yang jangan lupa itu sholat witirnya. Itu juga sunnah muakkad yang hampir nggak pernah ditinggalin oleh baginda Muhammad SAW. Sholat witir itu minimal 3 rakaat, maksimal 11 rakaat. Jadi kalau kita sholat tarawih 23 rakaat, tapi kita lupa sholat sunnah witir, sayang aja sebenarnya. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah dan nggak dosa. Cuman sayang aja tenaga yang harus kita bisa pakai buat sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah witir, kita habiskan buat sholat tarawih. Tapi kalau kita bisa lakukan semuanya, itu top markotop, insya Allah calon ahli surga. Cukup puas sekarang. Oh ini bisa. Bisa main bantah-bantahan ini. Ada lagi Mas Danang mungkin yang mau ditanyakan? Udah ngerti yang tenang dulu. Coba ulang lagi yang penjelasan Apa? Siapa yang nanya pajak? Dana. Aduh, ngomongin pajak. Pemerintah kayak mencekik banget ya rakyatnya ya. Pajak ini, pajak itu. Kita beli udah kenain pajak dari penjualnya. Kita mau jual lagi kenain pajak lagi. Nggak taunya Gitu. duit pajaknya buat ngirim pasukan. Nah, iya siapa lagi yang mau nanya? Dia mau nanya ya? Mau nanya? Mungkin Oh. ini Mas Fikri mungkin ada yang mau Cewek nanya jangan. Mas Fikri
update dulu sedikit ya. Iya. Mas Fikri jadinya dispenser gimana? Aman dibawa pulang? Bawa pulang aja. Naik apa jadinya? Baipul udah. Oh bareng Pak Saipul udah ngobrol-ngobrol tadi. Iya. Oh belum. Dia iya sama Pak Ipul udah ngobrol belum. Kocak nih Mas Fikri nih. Iya baik. Yang mana tadi ya? Yang duduk pojok ya? Yang mana ya? Mau nanya suruh gue aja. Poligami. Ibadah kan. Bisikin Bib. Bib nanya katanya ibu-ibu kalau masak pas lagi maghrib nyobain dikit batal apa kagak? Nah, 2 sendok Bib. sama nasi. Kan pengen buat suami nih rasanya pas apa kagak, asinan apa kagak, kemanisan apa kagak. Coba ini kemana tuh Bib triknya? Jadi untuk ibu-ibu, para koki, para chef yang punya kewajiban untuk memasak, khususnya buat buka puasa, diperbolehkan mencicipi asal jangan sampai melewati tenggorokan. Ya, berapa banyaknya yang sesuai dengan takaran aja, secukupnya, asal terasa di lidah, kemudian diludahin lagi nggak apa-apa. Kalau boleh kumur-kumur dikit supaya menghilangkan rasa itu tidak menetap di lidah. Ludahnya dikumpulin lagi tuh. Jadi udah dari hari pertama Ada ketiga. jadi seporsi. Jorok ini. Lu yang bilang dikumpulin. Udah 30 hari. Gue mah cuma gitu doang, ide doang. Apa lu kasih. Emang kalau di lidah gitu kerasa ya? Ada rasa Ada kan Ada. tapi cuma indera perasa. ya maksudnya udah cukup untuk oh ini udah enak nih gitu. Nah. Tanpa perlu ditelan. Kalau dia udah tahu mah nggak ada masalah, nggak dicobain lebih bagus lagi. Oh ya, pokoknya yang penting kayak sampai ketelan ya, sampai ada yang lewat. Nah, masalah cukup atau enggak kita nanya ke koki bukan ke Habib. Apakah cukup? Itu nanya ke koki lah. Bukan ke Habib. Nggak, tapi kan ada koki yang jago, Cing. Harus dicicipin, dia cukup di set. Oh, Asin. dicium doang. Nah, Oh. set manis. Apalagi kok kembe. Oh, iya. Iya nggak perlu ribet-ribet masak. Karena di sini semua kokinya nggak ada yang puasa ya. Jadi aman, jadi pasti dicobain semua enak dan enak. Oh kirain koki di sini semua melet Nggak ada yang ditelan. Maksudnya ada bagian nyobain. Kayak gitu. Boleh mau nanya? Boleh tuh ide tuh. Ada bagian nyobain ya. Ada yang nanya di belakang. Siapa? Oh, Riki di Seperti nama tinggal di mana hobi. moto hidup lagi. Bib mau nanya Bib, kan saya orangnya kalau udah tidur agak susah buat bangun untuk sahur. Sama, saya juga. Nggak apa-apa nggak kalau misalnya jam 11 itu udah makan buat sahur lagi? Kan kalau ada yang ngomong Ini malam harus kan, iya malam ya. iya. ada yang bilang kan katanya harus tidur dulu baru bangun Oh, untuk iya, makan. Nah ini gimana Bib? Terima kasih Bib. Insya Allah. Subhanakallahumma Subuhnya habis bangun. Memang paling bagus itu takhir as-sahur. Sahur itu kita akhirkan, itu bagian dari sunnah. Kan tapi kalau kita tidak punya kemampuan, misalnya mau mengqadha di awal, itu boleh-boleh aja. Tapi pastikan sunnahnya jangan ketinggalan. Abang bangun 10 menit atau 15 menit sebelum azan aja. Masih bisa tuh sahur, minum air putih nggak apa-apa, nggak harus maksain makan nasi karena abang kan udah makan nasi malamnya. Atau makan kurma aja, katanya kalau makan kita 7 kurma dalam sehari kita nggak akan kelaparan. Atau makan makanan yang langsung habis gitu, kayak soto Betawi. Nggak langsung. Soalnya di blender. Nunggu amat dulu. Iya. telur rebus atau apa, atau minum susu, itu nggak apa-apa. Ngambil sunnahnya aja. Sunnah bahwa sahurnya itu mendekati akhir-akhir sebelum imsak tentunya. Lebih baik tetap bangun lagi. Tetap bangun. Walaupun cuma air putih Kan aja. masih ada kewajiban sholat subuh dong. Iya. Ya. Iya. Tapi mulai puasa tuh subuh ya. Bib? Mulai puasa subuh. Nah, sama jangan lupa wajib banget niat.
Kalau niatnya sebulan untuk sebulan penuh, itu mazhab Maliki sebenarnya. Kalau mazhab Ada ya? Syafi'i, Ada. kalau mazhab Syafi'i itu harus diperbarui tiap hari. Akan tapi para ulama bilang nggak apa-apa buat jaga-jaga kita pakai mazhab Maliki di awal Ramadan. Saya niat berpuasa sebulan penuh. Nanti kalau ada hari yang lupa, udah ke cover sama niat di iya. mazhab Malikinya. Niat lebih baik daripada tidak. pas sahur atau hari H-1 malamnya. Niat buat besok gitu. Boleh malam-malam nggak apa-apa. Pokoknya begitu matahari terbenam habis sholat isya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nggak harus pakai nada Afgan, nggak harus. Ada itu yang mana sih? Yang di RCTI. Oh yang dulu ya. Yang Afgan. Itu harus nggak? Apa cuma niat doang? Mas gue besok puasa, gitu cukup nggak? Iya Apa bisa. harus Tapi harus redaksinya kayak gitu. Ya, yang penting redaksinya itu kan membantu, itu rumusan dari para ulama. Yang penting kita tahu bahwa puasa kita puasa wajib. Ya. Kan kalau puasa kan bisa puasa sunnah atau puasa wajib. Ya. Oh, ya. Kita tahu itu puasa wajib, kita tahu itu puasa Ramadan, dan kita tahu dilaksanakannya besok. Oh. Iya. Harus detail itu. Ada lagi yang pengen nanya di belakang nih. Mau tanya nih buat Habib Isa, terutama mungkin kalau perempuan nggak kelihatan. Galak banget. Galak. Kayak DKM galak. Iya pakai sarung. DKM galak. Terutama mungkin buat cewek ya Habib Isa, karena kan kita untuk perempuan itu biasanya suka puasanya banyak yang bolong ya karena haid kan atau menstruasi. Itu kalau kodo itu biasanya apakah sebaiknya dilakukan di hari Senin Kamis sama seperti kayak puasa sunnah, atau baiknya gimana sih kalau ngekodo puasa? Ya. Terima kasih. Jadi begini, Ya benar aja. pertanyaan akan dijawab oleh Habib. Coba. Ya, sebagai host Mama Dedi 20 tahun. Tadi kalau ada yang nggak mendengar untuk kodo puasa ya, Ya. apakah dilakukan Senin Kamis Iya. atau gimana atau bebas aja harinya? Sebenarnya Afdolnya. Ya afdolnya. Kodo itu paling afdol adalah secepatnya, karena kodo adalah hutang kita sama Allah. Kita kalau diutangin sama Allah, kita kalau diutangin sama orang pengennya apa? Cepat diganti. Cepat diganti. Ya. Nggak nunggu waktu afdol, nggak nunggu apa, pengennya langsung diganti. Iya. Begitu juga kodo itu atau hutang puasa, hutang sholat termasuk. Kalau ada sholat kita bolong, kita hutang kodo sholatnya. Emang iya? Iya. Wah. Wah, gue nggak bisa harus nih. Sampai kapan aku bisa? Bilang takut. Oh tapi saya waktu di Mekah udah banyak sholat. Oh iya. Nice. Kan 100.000 sekali sholat. Oh, saya ngitung banget nih, saya hitungin. Bahkan kita ngambil mazhab yang bukan di masjid ya. Iya. Pokoknya selama di Mekah 100.000. Dimanapun 100.000. Di hotel ya. Sehari 5 minimal. Di Mekah 5 hari saya hitung aja coba. Nyolek. 2,5 juta. Iya, pokoknya utang sholat sama utang puasa itu kalau ditinggalin kita jatuhnya utang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali mualaf ya, kalau dia baru masuk Islam maka dia nggak kehitung utang. Misalnya masuk Islam umur 40, dia dari balik sampai umur 40 nggak kehitung utang. Dia baru kehitung wajib pas saat umur 40. Terus kalau orang murtad gimana? Orang murtad itu kalau dia murtad nauzubillah min zalik di umur 30, terus 32-nya dia masuk Islam lagi, maka dia utang sholat dan utang puasa selama 2 tahun. Nah itu utang sholat dan utang puasa. Kapan waktu terbaiknya? Apakah Senin Kamis? Apakah puasa Daud? Apakah puasa Syawal? Waktu terbaiknya adalah saat secepatnya yang kita bisa. Digabung boleh gak, Bib? Digabung? Senin Kemis nih, sekalian bayar, sekalian sunnah gitu. Jadi Ya, puasa ambil. sekali, puasa pahalanya mau double gitu. Ambil keutamaan waktu itu kan ada keutamaan waktu. Kenapa Nabi mensunahkan hari Senin itu kan ada keutamaan sendiri karena Ya. Nabi lahir hari Senin. Kenapa hari Kamis disunahkan puasa? Karena amal ibadah dalam beberapa riwayat ditutup tiap minggu di hari Kamis. Keutamaan waktunya tetap ada memang. Walaupun kita nggak niat Senin Kamis, tapi kalau kita qadha di hari itu tetap ada keutamaan tersebut. Oh, tapi niatnya tetap puasa bayar. Puasa qadha. Bedanya niat puasa qadha atau puasa bayar sama puasa sunnah. Puasa qadha nggak boleh batal sama sekali. Kalau puasa sunnah kalau nggak kuat masih boleh batal dan nggak dosa.
Puasa sunnah, kalau puasa sunnah ya. Iya, puasa Iya. Bukan Ramadan. Jangan hanya mencurigakan soalnya nih. Atau salah nih. Kalau puasa sunnah Iya. itu masih kalau dibatalin nggak dosa. Nah gitu. Kalau Oh, niat iya. puasa qadha nggak boleh dibatalin karena puasa qadha itu puasa wajib. Iya. Tapi batalnya kalau ada uzur nggak apa-apa. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Semua kalau ada uzur nggak apa-apa. Iya. Oh, kalau aneh kagetnya itu Bib. Maksudnya kalau kita ganti tuh kodok, jadi wajib sampai maghrib juga gitu. Iya. Karena qadha hitungannya puasa wajib. Jatuhnya puasa wajib. Kalau puasa sunnah nih, kita nggak kuat nih, buka nih johor. Nggak apa-apa. Apa itu? Nggak apa-apa. Nggak Bahkan dosa. kalau puasa sunnah, misalnya puasa sunnah, Ah, puasa Syawal nih, sunnah nih. Iya. Terus kita ada acara bertamu ke rumah orang. Tamunya nyuguhin makanan. Iya. Kita lebih sunnah makan. Kalau kita makan kita dapat pahala puasa sunnah, dapat pahala ngormatin tuan rumah juga. oh. Nah, tapi kalau dari awal diniatin, aku puasa, ntar mau ke rumah Sano nih. Apa sih? Lo mau Tuhan lo mau kalah kali sih. Iya, kan kata Abid tadi dapat. Gila tak nyampe nih. Nggak, gimana? Nih, jadi kita puasa Syawal biasanya habis lebaran tuh lah. Udah niat nih? Udah niat nih puasa nih. Iya. Tapi kita udah ngakal-ngakalin nih. Nah, kalau ke rumah Sano ditawarin makan, gue buka. Oh, jadi tapi dari rumah udah puasa dulu kan? Dari rumah udah puasa. Kan kata Abib tadi kalau Iya. kita niat. Jadi Puasa dua tuh. sunnah, Iya. dia udah niat nih mau ke rumah ini Datanglah ke rumah saudara nih. Ah. Kalau nggak ditawarin, Kalau ditawarin jangan berarti puasa maksain. terus. Iya. iya nggak dapet lo ya. Gak usah lo kalah kali. Ya kan kita bisa. Nggak ditawarin makan nih. Lo lagi puasa nih. Iya, iya. Berarti misalkan ya kita ada utang puasa Ramadan 1 nih, misalkan. Terus kita lagi mau kodo. Nah, Set, pas lagi kodo itu misalnya di tengah-tengah kita lapar. sakit ya kan, jangan lapar lah. Kayaknya sakit atau apa jadi nggak bisa lanjutin. Lah kalau sakit kan uzur. Iya maksud saya utang lagi nih. Iya, Utang lagi. Jadi 2 apa sih tetap 1? Enggak satu dong. Kan kodo ya. Jadinya Udah biasa banyak. Alahnya jadi banyak. Tadi yang skala 7 bisa kalah 14. Nah, makin banyak. Ya tetap 1 kan? satu. Jadi Hati-hati cari juga lagi. kalau sampai lewat Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Ketemu Ramadan lagi nanti. Nah, misalkan. ada utang, maka tiap harinya kena tambahan cas. Ya, Casnya berupa kafarot. Apa itu? Kafarot sejumlah 1 mud sedekah. Per harinya. Zakat, per hari. Sejumlah zakat. Oh. Seperti yang kita makan. Kalau lewat 1 Ramadan. Ya. Kalau lewat Per 2 harinya. Ramadan misalkan. Lipat. 2 kali lipat kafarotnya. Iya. Nah. Nah, nih. Nah, Ketutup lah job sekali saya nama ketutup. Nah, jam sekali saya. Kan buat puasa itu. Iya. kan buat bayar ininya Buat sedekah. bayar. Tapi kodonya juga harus tetap kan? Kodenya tetap. Kodonya juga tetap. Iya. Pertanyaan lanjutan. Iya siap. Lanjutan. Bismillah. Nih, pakai nih, Bang. Pertanyaan lanjutan dari yang itu berarti kalau untuk ibu hamil kan kalau nggak kuat nggak puasa tuh Bib misalkan Iya. nih. Nah nanti habis itu kan dia melahirkan kan menyusui 2 tahun tuh Bib. Nah selama menyusui itu dia juga nggak sanggup puasa. Atau kalau puasa dia asinya nggak cukup lah buat anaknya. Nah itu berarti bayar fidyahnya sama juga, bayar Iya. kafarohnya itu sama juga berarti. Iya, dia masih wajib untuk berpuasa dan sebenarnya kafarat kalau ada kemampuan ya daripada segi uang kalau ada kemampuan maka dibayarkan juga. Berarti kalau fidyah bayar fidyah, puasa tetap Kafarat. utang. Iya. Puasa tetap utang dan kafaratnya tetap ada. Oh, Oh, puasanya tetap utang. iya. Iya. Itu dia. Siapa yang ambil? Kalau mampu. Tanya. Ada lagi nih, Bib. Ini kita sampai jam 12 ya. Assalamualaikum Bib. Bib, mengenai tadi hutang, nama Ardi Bib. Mengenai hutang sholat Bib ya. Tadi kan hutang puasa sudah tuh, hutang sholat itu katanya yang saya pernah dengar itu Bib bisa dibayarkan seperti Jumat. sholat sunnah qobliyah dan badiah gitu ya Bib ya. Bismillah, kalau dari pandangan beberapa ulama Syafi'i, utang sholat itu wajib dibayar dengan sholat wajib juga. Jadi 2 kali, Bib. Tidak Habis bisa. zuhur kita zuhur lagi. Zuhur lagi, asar lagi boleh. Jadi dibayarnya ya Bang pas waktunya itu. Boleh, tapi sepanjang waktu boleh. Kalau kita misalnya punya spare time gitu 1 hari
libur gitu. Udah hari ini saya khususkan buat bayar utang sholat saya selama seminggu misalnya. Bisa juga, nggak apa-apa. Jadi seharian bayar utang sholat. Yang penting niatnya nih lagi mau saya bayar sholat ini. Itu sering kita amalin kalau habis pulang umroh. Kan umroh itu kan atau pulang atau berangkat umroh ya. Pulang umroh itu kan ini kita mundur waktu 4 jam. Kalau ke Indonesia maju waktu 4 jam. Berarti kadang-kadang suka makan waktu di atas pesawat itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sama sholat isya. Itu kadang-kadang makan waktu 4 sholat. Ya udah pas landing kita qadha semua sholat yang ada di atas pesawat yang nggak sempat kita sholatin. Karena sholat di atas pesawat hanya bisa sholat hormat waktu. Karena ada satu syarat yang nggak bisa kita penuhi di atas pesawat, yaitu madep kiblat. Kalau minta pilotnya, boleh nggak? Saya mau sholat dihadapin kiblat bentar aja. Gimana? Tapi ada kan satu keadaan pesawat gitu yang kiblatnya tuh nggak berubah-ubah. Mungkin nggak sih? Sebenarnya kayaknya sih, kan kalau kita menuju Mekah ya, lagi nggak ada Mekah udah. Iya betul. Iya juga ya. Kalau pulang tinggal madep belakang. Kalau pulang tinggal madep belakang. Iya juga. Kecuali transit ya. Iya tergantung pesawat apa. Kalau Saudi kayak kita Saudi kemarin langsung. Kalau tiba-tiba papasan dia belok gimana? Dia dicari-cari udah mulai cari. Emang gak seneng orang sholat di pesawat. Enggak berarti nih. Cuma menghargai waktu doang itu. Iya, Pak. Lanjutin lagi tadi berarti nggak termasuk sholat yang kita lakukan di pesawat. Bis gitu. Itu kita hanya bisa sholat sunnah hormat waktu. Jadi ngormatin waktunya aja. Oh, jadi tetap pas udah nyampe tujuan qadha bayar utang. Kalau qadha kita bayar yang mana dulu? Misal kita nyampe lewatnya maghrib, baru nyampe isya. Apa dulu yang kita kerjain? Kalau qadha yang punya waktu dulu. Isya dulu. Baru kita bayar sholat. Tapi kalau maghrib isya sih ya udah itu jama. Iya, bedanya sama jama. Masih jama. Kalau jama menggabungkan 2 sholat. Iya, kenapa nggak jadi jama aja? Iya. Ganti contohnya. Asar sama maghrib. Kalau asar sama maghrib. Asar kita lewat. Berarti maghribnya dulu karena waktunya itu haknya punya maghrib. Waktu maghrib dulu. Ya. Baru bayar utang sholat asar. Kalau jama? Kalau jama berarti jama kan isya deh maghrib. Berarti kan kalau jama itu kan menggabungkan 2 waktu sholat di waktu yang sama. Berarti zuhur asar atau maghrib isya. Berarti urutannya udah zuhur asar, terus kalau waktunya malam ya udah maghrib isya. Walaupun dikerjakan di isya itu. Iya. Oke. Maghrib dulu. Maghrib dulu tetap. Kan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Kalau kayaknya kita bakalan capek nih, takut maghrib nih sholat nih Bib. Ntar kayaknya kita acara sampai malam nih. Nah isanya kita tarik ke maghrib. Karena kita kayak bakalan acara jalan jauh, ntar bakalan susah nih. Jadi kalau ada halangan ya isanya ditarik boleh. Kalau jama takdim namanya kan. Jama takdim. Jamanya di awal. Boleh. Oh, berarti isanya kita tarik karena kita mungkin ntar bakalan nyampe malam, ntar capek, ntar wudunya susah, sampai segala macam boleh tuh ya. Isanya ditarik. Isanya ditarik. Saya ditarik. Iya. Tergantung sayanya tertarik apa enggak. Kalau saya nggak tertarik saya nggak mau. Tapi kan tetap bisa ditarik. Tertarik. Walaupun nggak tertarik ya. Nggak tertarik. Hutan kaca. Ada lagi yang mau nanya tentang yang tadi? Saya mau lanjut soal apa tadi sholat jamaah. Oke, gimana Mas? Ke perjalanan, kan ya. Kan soalnya saya dengar ada dua pendapat. Dua kubu. Iya. Misalnya kita pergi ke Bandung cuma 3 hari nih. Ya, ada orang yang selama 3 hari dia jamaah terus karena dia merasa ini lagi di perjalanan terus saya, musafir terus. Karena saya aslinya orang Jakarta gitu. Nah, sampai berapa lama? Ada yang bilang kalau di kota itu udah berapa hari mah itu ada sholat biasa aja, jangan jamaah mulu. Nah, itu gimana batasannya? Kalau kita tahu kita akan lebih dari 3 hari, maka semenjak hari pertama kita udah nggak bisa jamaah. Tapi kalau kita nggak tahu akan berapa lama di kota itu? Berapa lama di kota itu, maka batas kita mengira-ngira 5 hari. Oh. Batas mengira-ngira. Masih jamaah terus dari boleh tuh ya? Dari hari pertama sampai hari kelima, kita nggak tahu kita pulang apa enggak ya? 5 hari. Oke. Kalau kita terhitung mukim apa enggak, 3 hari.
Kalau kita tahu kita akan lebih dari 3 hari, maka hitungannya kita udah nggak dapat jamaah lagi. Udah bukan musafir dari awal, sholat biasa aja sesuai Sholat waktu. biasa, sesuai waktu. Iya. Tapi syarat jama sama syarat qasar itu beda. Syarat qasar itu ada masafatul qasar atau jaraknya atau senilai 82 atau 85 km. Iya. Berarti kalau Jakarta Bandung udah masuk tuh qasar. Jadi udah boleh jama dan qasar. Akan tetapi syarat jama tidak sejauh itu. Misalnya Jakarta Banten atau Jakarta Bogor. Itu sudah boleh jama tapi belum boleh qasar. Karena syarat jama itu minimal beda kota. Oh, beda kota aja udah boleh jama. Ke Depok. Boleh dong kan Dari beda Pasar Minggu. Dari Pasar Minggu. Dari Lenteng Agung. Ya, lagi. Jalan Jowe. Gang Jowe. Dari Gang Jowe ada. Tapi Gang Jowe ke Depok. Tapi boleh nggak dijama? Kalau jaraknya dekat-dekat itu, ya lebih baik sholat pada waktunya untuk menghormati waktu sholat. Oh, jadi jama itu beda kota aja udah jama Beda boleh. kota, sebenarnya udah ada tahu. bolehnya. Iya. Kirain yang 82 itu juga sama kalau jama. Itu qasar doang ya. Itu kosor aja. Kosor. Nambuk. Jauh. Nah, saya sejam sekali tuh. Tenjo ke Tenjo berarti juga ya. Andia mau nanya tadi. Kalau Andia, oke. Kalau misalnya ketiduran, Bib, misalnya ketiduran jam 11 baru bangun pas jamnya maghrib apa isya, itu gimana? Gimana maksudnya? Jadi bangun gitu. Apa? Jam 11 siang. Jam 11 siang baru tidur. Bangun Terus isya. bangun isya gitu Bangun atau isya, maghrib. oke. Berarti maghrib isyanya masih bisa hitung jamaah. Terus zuhur asarnya abang kodok. Di waktu maghrib. Di waktu Isya. bangun. Isya. Mundur. Di waktu maghrib masih Iya, tidur. lorong waktu. Gimana sih? Lorong waktu. Ketiban lemari. Ketiban lemari. Lo tidur apa ketiban lemari? Jadi kebangunnya, jadi tidur jam Pokoknya, 11 ketiduran, bangun udah waktu isya. Terus jadi maksudnya ganti sholatnya gimana? Iya. Iya, Tadi. Di waktu Jadi isya. maghrib isyanya masih bisa dijama. Dijama Terus di isya, ya. Jama isya sampai dijama di isya. Habis itu? zuhur asarnya bayar utang kodok. Oh. Masing-masing tuh juhurnya 4, asarnya 4. Asarnya 4. Di waktu Isya aja berarti. Iya waktu abang bangun. Waktu bahasa lu jangan waktu tidur, masa waktu tidur lagi? Gimana sih ya? Jangan saya ditarik. Maksud saya buat ngelempar orang. Jangan bang. Nanya lagi. Maaf ya, bang. Udah 2 kali lu ya. Bib mau nanya lagi, Bib, boleh nggak, Bib? Orang mau nanya. doang. Bib nanya lagi, Bib. Ya. Kan kalau di di Mekah tuh orang kan ada yang sholat di Zam-Zam Tower tuh, Bib. Nah ini kalau apartemen saya sebelahnya masjid. Kalau saya sholat di Serambinya, hitungannya apa namanya? Boleh apa enggak, Bib? Turun di bawah. Enggak, di balkon saya. Kan ada tuh di Zam-Zam Tower kan ada juga yang sholatnya di atas-atas kan Iya, mereka tuh. Melihat Masjidil Haram itu sholat. Sebenarnya kalau di Masjidil Haram ada beberapa ulama yang membolehkan sholatnya di P9, di tempat-tempat yang memang itu wakaf masjid. Itu adalah wakaf, bagian dari wakaf Masjidil Haram. Kan tapi tempat-tempat lain itu syaratnya abang harus bersambung sama baris terakhir. Ya. Atau minimal kalau nggak bersambung dari sisi abang kelihatan baris terakhir daripada sholat jamaah yang ada gitu. Kalau sholat Dia Jumat pernah. Kok gue? Dulu. Kita lihat. Iya. Dia pengen negor orang. Jadi waktu kami, tuh kan gue. Jadi Kenapa pengen ditegur? Baru juga tahu ilmunya. Pengen negor orang nggak sah lo di sini. Emang lo Jadi iya. gini Bib, ceritanya. Kami baru sampai yang kemarin nih, kami baru sampai Mekah. Baru sampai tuh ya? Iya. Terus jam subuh ya? Iya, kita habis umroh. Iya, Madinah dulu. Oh, habis umroh benar. Habis umroh. Habis umroh kan kami beres jam 3 pagi tuh. Terus pada di lobi hotel tuh, kita lagi pada ngerokok gitu kan. Di lobi hotel sudah mau mulai waktu subuh kan. Jamaah di hotel kami tuh banyak yang udah mulai turun tuh, tapi dia gelar sejadah di depan lobi. Terus kita pikirin mau ngapain? Iya. Tapi tergantung hotelnya, kalau hotelnya nyambung sama keluarga. Nggak kelihatan. Nggak nyambung Nggak, sama nggak. apa makmum. Nggak Nggak kelihatan. bisa lihat makmum terakhir. Terus sholat aja di situ. Iya. Dia sambil ngerokok. Salah. Tapi ngerokok. Salah.
mana Wingo? Wingo ngerokok. Mas Wingo ngerokok tuh kan? Iya. Udah pulang, aduh ada Mas Wingo padahal dia sebagai saksi. Iya. Iya. Itu salah. Itu salah. Dia bisa lihat gitu. Iya kan maksudnya itu dia, tapi dia ngikutin suara doang Iya, kan? ikutin suara. Sebenarnya nggak sah sebenarnya ya, tapi sebenarnya nggak bisa kan Nggak ya? bisa kan banyak resikonya lebih tepat, lebih ke banyak resikonya. Banyak resiko itu misalnya salah sebenarnya. Banyak human errornya. Oh iya juga ya. Itu dia kok pada sholat di depan-depan Pelataran, di iya. pelataran hotel ya. Iya. Kan jalan Dan itu bergantung sama sound yang radio yang hotel itu punya kan, jauh banget biasanya. iya. gitu. Terus jalan dikit udah Masjidil Haram itu kan kenapa di situ? Males lah tuh orang Males ya? gitu. Tapi ada yang nyambung, beberapa hotel yang nyambung kayak Yang deket di mungkin Grand kan? Zamzam Tower tuh P9 sama Iya iya, itu kan emang nempel banget kan. Nggak nempel padahal. Jam-jam Tower kan deket, maksudnya masih deket. Iya masih dekat, Ya, tapi kami kan agak iya. itu bagian wakaf dari Masjidil Haram. Iya. Najib. Ajiat mah jauh itu tempat kita Ajiat, jalan Ajiat. Yang ke atas. Iya, itu Iya. Ajiat. Depan hotel banyak aja tuh. Ya kan itu tadi, Itu kan barusan saya cerita, barusan diomongin. Baru bangun. Iya ampun. Tapi wallahu alam. Karena Iya, iya. nggak bisa menjawab secara detail kalau hotelnya itu agak jauh. Tapi lebih baik sih Ya, ya, ya. datang ke Iya. Masjidil Haram. Orang kita Atau nyampe seenggaknya sono. ke Iya. pelatarannya aja lah. Iya, kalau itu udah nyampe sono. Itu yang sholat di Saya. kamar aja udah sholat sendiri gitu Iya. misalkan. Iya. Daripada Bentar, saya bilangin deh kalau kesana lagi. Itu orang Arab. Masa lagi pada sholat? Salah ini. Salah. Ya, Gitu. Kan gini, lo yang ke sholat salah. Iya. Justru kita nih semua yang pada nongkrong ngeliatin yang lebih salah ya. Itu salah itu tuh. Oke, cukup. Ada lagi? Tuh, saya. Terakhir dah. Fikri di mana Fikri? Oh, di belakang deh. Oh, udah sama Pak Saiful. Oh, udah sama Pak Saiful. Udah lobby. Diipul ya. Pak Saiful bawa mobil apa? Cukup kan dispenser? Kata saya pun tadi gue udah bawa 4 barengan nih. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Ah, tuh, Oke, ini terakhir ya. Terakhir. Assalamualaikum Bib. Mau nanya, ada istilah untuk kita untuk sabar sebelum, saat dan sesudah beribadah. Nah, untuk di bulan Ramadan ini, bagaimanakah sabar setelah bulan Ramadan itu supaya kita bisa mendapatkan ibroh dan mendapatkan manfaat dari ibadah kita sebulan ini. Terima kasih. Bagaimana? Siapa namanya, Mas? Ada. Oke, selamat dapat tiket Dufan ya. Tapi cuman wahananya rumah miring doang. yang lain nggak boleh masuk. Saya mau naik ini, nggak bisa, rumah miring. Tadi pertanyaannya gimana bisa sabar terus setelah bulan Ramadan? Dapat asarnya, ibaratnya dapat asarnya, Bib. Dapat apanya? asar. Oh. Bekas. Dapat bekasnya gitu kan. Salat asar. Kan maksudnya di sini udah di bulan Ramadan udah nahan sabar, Iya. gimana setelahnya tetap bisa sabar itu. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, balasan dari sabar itu adalah satu-satunya amal yang balasannya tak terhitung. Kalau bahasa kitanya unlimited. Makanya kita di bulan Ramadan ini semuanya dilatih kesabaran. Di siang hari kita dilatih kesabaran untuk tidak melakukan hal yang biasanya dibolehkan, makan, minum, dan lain sebagainya biasanya dibolehkan. Tapi di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk sabar menahan itu semua. Harapannya ketika kita bisa menahan dari sesuatu yang mubah, yang syubhat harusnya bisa lebih tahan. Yang maksiat apalagi harusnya bisa lebih ditahan. Yang omongin orang lain, yang gibahin orang lain dan lain sebagainya harusnya bisa lagi lebih ditahan. Karena hal yang boleh aja bisa kita tahan. Nah, itu sejatinya yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita disyariatkan daripada ibadah puasa, sabar. Dan sabar ini adalah satu-satunya amalan yang diungkit sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di hadapan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat datang wahai umatnya baginda Muhammad SAW. Selamat datang wahai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala bima sabartum, atas apa yang kalian sabar-sabari. Padahal amal ibadah kita ada banyak.
ada sholat, zakat, umroh, kemudian haji dan lain sebagainya. Tapi yang diungkit sama Allah di hadapan pintu surga adalah pahala daripada kesabaran. Sebulan penuh dilatih sama Allah, harapannya ketika usai bulan Ramadan sabarnya masih ada di dalam hati. Sabar itu maksudnya apa? Bertahan dalam kondisi sesulit apapun, bertahan untuk senantiasa melakukan perintah Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan bertahan untuk seberat apapun ujian yang dihadapi untuk tidak melakukan pelanggaran atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesabaran. Oke, Bib. Conclusion. Enggak mau ngasih apa sih nyuruh-nyuruh. Dia Ngasih kopi kagak. jangan bicara sama orang itu. Mau nanya? Bener nih. Nah, silakan. Bismillah. Mana mic itunya? Mic itu ada mic itu ya? Lah Japri aja ini mah di rumah aja nanyanya. Apa yang di sini? Ya ini baru lagi keresahan akhir-akhir ini. Mungkin maksudnya mungkin bermanfaat buat teman-teman lainnya. Amin. Mau nanya terkait kita kan nabung jodoh. Kita kan nabung saya pribadi nabungnya di bank konvensional. Karena satu dan lain hal. Ternyata pas dilihat bunga nih tiap bulan kan ada ya. Bagaimana menyikapi bunga ini gitu? Maksudnya bunga kan nggak boleh ya, haram. Gimana cara kita ngebersihin bunga dari tabungan tersebut gitu? Lebih tepat. 50, 40, lu di sini aja. Resah sama bunganya berarti duitnya banyak. Kalau kita paling banyak Ini bunga udah bunga segitu dipotong pajak juga bunga kita. Ya. Bunganya udah terlalu banyak nih kata dia. Itulah gunanya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan daripada zakat. Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang kita keluarkan di akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, zakat daripada badan kita supaya amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat mal adalah zakat daripada harta kita, khususnya apalagi harta kita yang diam dan melebihi ambang batas. Ambang batasnya berapa? 85 gram emas. Ketika bertahan selama setahun, tiap tahun yang kena 2,5%. Fungsi dari zakat apa? Zakat artinya membersihkan dan menumbuhkan. Ketika kita bersihkan harta kita dari kotoran, barangkali ada riba di situ, ada transaksi nggak halal, barangkali yang kita nggak sadari tentunya. Kalau transaksi halal yang kita sadari itu wajib kita kembalikan kepada Allah. Tapi kalau ada transaksi yang kita tidak sadari atau transaksi yang kita terpaksa karena kita nyimpan duit di bank dan lain sebagainya, keluarkan daripada zakat kita. Kalau bisa lebihin, jangan 2,5%. Lebihannya jadi apa dong? Misalnya 5% atau 10%. Lebihannya jadi apa? Jadi zakat sunnah. Apa itu zakat sunnah? Ya sedekah sebenarnya. Kita keluarin. Kalau bingung ngitung waktunya, ya udah barengin aja sama zakat fitrah, nggak ada masalah. Jadi tiap kita ngeluarin zakat fitrah, saat itu juga kita ngeluarin zakat mal. Kalau ada, ingat tabungan kita dalam bentuk uang, saham, obligasi, cryptocurrency, dan apapun, Solana dan lain sebagainya, kalau nilainya setara dengan 85 gram emas atau lebih, maka wajib dizakati setiap tahun sebanyak 2,5% minimal. Kalau begini, kita akan mau ngakalin Tuhan juga nih. Ya, berarti haram. udah langsung. Tapi sesuai syariat. Oh iya. Kita haulnya kita tuh tanggal 1 Februari misalnya. Iya. Kan 85 gram. Kali 3 juta lah bisa sekarang. Berarti kalau kita 255 juta, kita tanggal 1 Februari harus bayar zakat. Iya. 2,5% dari 255. Ya, kita keluarin. Berarti 25 dibagi 4 sekitar 6 jutaan. Nah, tanggal 31 Januari kita sumbangin tuh 1 juta. Jadi tinggal 254 kita. Jadi itu 1 juta kita buat sedekah loh.
Sejuta juga buat yang bagus, buat sedekah. Iya, buat sedekah. Buat sedekah nek gitu. Jadi tinggal 254 nih. Besok aman kita. Nggak keluar 6 juta. Sebenarnya secara hukum halal haram, kalau secara syariat memang nggak dikenakan. Cuman kita nggak dapat keutamaan zakat itu sendiri. Kan kita ngeluarin zakat adalah untuk menumbuhkan kembali harta kita. Kita mengambil fadilah dari apa yang Allah perintahkan. Kita mengambil keutamaan penghambaan kita dari segi harta. Kan harta itu dikasih sama Allah, dibukakan rezekinya sama Allah, kesempatannya dikasih sama Allah, ilmunya dikasih sama Allah. Maka kalau kita mau ngakalin itu urusan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya itu secara hukum ya nggak apa-apa aja. Cuman sayang kita nggak dapat keutamaan daripada zakat tadi. Mengakali sesuatu dengan ilmu adalah sebuah kepicikan. Beda mau juta doang padahal ya. 5 juta kita udah dapat keutamaan zakat. Bersih tuh ini kita, harta kita. Ya 2,5% kan sedikit sebenarnya. Iya, makanya. Pakai dia akal-akali. Tahu. Iya. Nggak jadi deh. Mana alasannya nyumbang tadi? Banyak nggak? Ada yang melakukan seperti itu, bahkan ulama. Dia tahu ilmunya dan dia mengakali. Akal-akalin ya. Siapa coba sebut namanya? Jangan takut. Ini mati kok, kamera mati ya. Aman mati. Itu apalagi kalau yang nyumbang, misalkan duit yang 1 juta tadi pakai hamba Allah gitu. Iya. Tapi terpas nongkrong tuh hamba Allah gue tuh. Lagi pas pengumuman di masjid ya. Di hamba Allah segini gue itu. Aku nggak mau pamer aja gue pakai nama hamba Allah. Paling gue tuh. Oke. Apa nih? Oh, tiba-tiba ada nanya lagi. Apa nanya apa? Apa hukumnya kalau ada seseorang atau orang yang cabut diam-diam di tengah-tengah lagi tausiah? Orang mau pulang nggak boleh. Hukumnya harus nutup bil. Iya. Satu jamaah. Oke nih ya. Oke ya. Terima kasih Bib. Sama-sama Mang. Habib Isa, terima kasih banyak. Sehat-sehat, berkah, selalu berjalan. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di MBP, hanya di Ramadan. Ya. Terima kasih semuanya sekali lagi delegasi yang sudah pada hadir. Tepuk tangan dulu kalian. Terima kasih. Terima kasih juga panitia delegasi yang Panitia juga delegasi yang merangkap panitia, dia, Pak Saiful, coba Adit dan kawan-kawan dan lain-lain. MBP juga terima kasih sekali lagi. Sudah menunggu tempat. Jangan lupa pada sering-sering main-main di sini ke MBP ya. Ya. Apalagi ya sudah ya. Oke. Ya hati-hati pulangnya semua ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kaos. Kaos juga terima kasih. Kaos apa? Para sponsor terima kasih. Para sponsor ya, yang sudah mengisi bingkisan. Terima Ada kasih. kaos, ada apa tadi minuman. Terima banyak ya. Semua lah. TV segala macam. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Silakan semua. Kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.